Dan kita juga diajari untuk pertama-tama berdoa untuk bertemu diri sendiri dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga diminta untuk selalu peduli. Nah, ini di firman Tuhan tadi bilang peduli dan berdoa untuk raja, ayat yang kedua. Nah, meskipun musuh kekristenan dan juga penganiayaan serta menderita di bawah pemerintahan mereka, tetapi berdoa mengucap syukur untuk mereka itu harus selalu ada juga. Kesejahteraan mereka dan untuk kesejahteraan kerajaan mereka, ya, itu harus didoakan. Karena itu Paulus kasih ingat Timotius nanti lu ingat lu berdoa pertama untuk lu pun diri, tapi lu jangan lupa untuk berdoa kasih raja. Supaya biarlah raja menjalankan tugas kepemimpinannya, dia berjalan di dalam relnya Tuhan. Dia belajar menjalankan tugas kepemimpinannya dengan meneladani teladan Tuhan yang ada di dalam firman ini. Nah, di sini kita lihat apa yang harus kita inginkan bagi raja-raja, yaitu supaya Allah mengubah hati mereka, hati raja-raja ini, supaya raja-raja yang melaksanakan tugas kepemimpinannya sebagai raja, dia juga tidak otoriter, tetapi dia juga memiliki hal kasih, peduli, dan juga mengutamakan masyarakatnya untuk hidup sejahtera, adil, dan makmur. Dan juga dia bisa membimbing dan juga dia bisa merangkul mereka dengan baik. Mereka dalam hal ini masyarakatnya. Nah, agar kita semua diberikan nasihat untuk kita juga melakukan ini, Paulus kasih ingat kita juga untuk senantiasa mengutamakan mereka yang membutuhkan dukungan doa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, puncak keinginan orang Kristen yang baik menurut firman Tuhan, ya. Puncak keinginan orang Kristen yang baik menurut firman Tuhan itu, yaitu bahwa hidup tenang dan tentram melewati kehidupan di dunia ini. Karena potong hidup ada di dalam dunia yang tidak kudus, ya. Dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Dalam dunia penuh kerusuhan. Ya, sekarang ada kerusuhan toh? Iya, sedang terjadi di Maluku, Ambon. Gereja dibakar, rumah pastori pun dibakar, dan petang juga belum tahu pendetanya bagaimana. Ini informasi terakhir saya juga belum dapat baca bagaimana dengan keadaan keluarga pendeta. Karena itu kita diminta untuk banyak-banyaklah berdoa, berwaspada, berhati-hati dalam menjalani hari-hari hidup di dalam dunia yang tidak kudus ini. Kita juga diminta untuk selalu siap sedia ketika ada tantangan datang dari dunia menerpa kita. Kita siap, ya, untuk hadapi, tegar berdiri dengan pendirian yang teguh, ya, bahwa kita pasti dimampukan karena kasih setia Tuhan, dihangatan pelukan cinta kasih Tuhan yang terus merangkul kita dalam segala keadaan yang kita alami di dalam hidup ini. Kita juga harus berkeinginan supaya kita dan sesama kita dapat hidup tentram dalam segala kesalehan dan juga kehormatan. Karena kita hidup sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan yang memiliki kepedulian dan membutuhkan topangan. Nah, ini yang menjadi suatu persyaratan atau satu suruhan dari Paulus kepada Timotius, menyarankan bahwa kita tidak bisa berharap tetap hidup tenang dan juga tentram
dengan kekuatan kita sebagai manusia yang terbatas. Tetapi kita harus tetap berjaga-jaga dalam segala kesalehan dan juga kehormatan kita. Menjaga status kita sebagai orang Kristen yang baik dan benar, yang saleh, takut akan Tuhan dengan kerendahan hati, saling mengasihi, saling menghargai satu sama yang lain, bahkan saling menopang dalam segala keadaan. Dan itu marilah kita pikirkan apa yang menjadi kewajiban kita harus kita jalankan di dalam kehidupan ini. Dan kita berharap akan mendapatkan perlindungan baik dari Allah maupun juga dari pemerintah. Pemerintah adalah wakil Allah bagi kita di dalam dunia. Karena itu ketonju harus patuh kepada pemerintah. Ya, pemerintah bilang harus vaksin, harus vaksin. Soalnya botong ini jalan sama kayak orang pencuri, saya mulai cari jalan tikus ada di mana. Soalnya ketemu jalan tikus, botong bingung sendiri masuk dari sufmuti dong pun di dalam. Tahu sufmuti? Sufmuti begitu tapi obat yang luar biasa. Jangan anggap remeh itu sufmuti, bunga putih. Nah kami soalnya bilang sufmuti, di sini bilang bunga putih. Kita harus patuh kepada pemerintah, patuh kepada Tuhan. Dua-dua ini jalan. Karena pemerintah juga ada wakil Allah di dalam dunia, maka kita juga harus mendoakan mereka. Nah selanjutnya salah satu alasan mengapa semua orang harus didoakan adalah karena ada satu Allah. Kita satu Allah. Ya. Jadi kita bukan punya tiga Allah, tidak. Ketritunggalan Allah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu ketritunggalan. Ya. Jadi bukan tiga Allah. Ingat Bapak, kok jangan sampai ada yang tanya lu pun Tuhan ada tiga kok. Kalau tahu belum bisa tahu nanti tanya pentua dong, pentua dong, atau tanya yang lebih tahu. Nah, kan kita sama-sama memiliki Allah yang esa. Ketritunggalan Allah yang mempunyai kehendak, yang berkuasa di atas segala makhluk hidup, yang berkuasa di dalam dunia ini dan segala isinya harus tunduk kepada otoritas Allah, ya, tunduk kepada kehendak Allah, dan biarlah Allah dengan leluasa bekerja di dalam ketumpung hidup. Nih. Jangan membatasi Allah. Biar Allah bebas bekerja. Apa yang dia mau kerja, dia bebas bekerja. Karena semuanya itu mendatangkan sukacita, kedamaian di dalam hidup ini. Bapak mama saudara-saudara yang dikasihi dan juga yang diberkati Tuhan. Allah yang satu ini yang kita punya, Allah yang esa, Allah yang berkuasa, dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Atau siapa yang mau selamat di antara potongan? Ya, yang jelas semua pasti mau selamat, Karena itu ketika potong menunggu detik-detik, bukan proklamasi, detik-detik untuk melangkah memasuki tahun yang baru, semua pasti tenang, duduk manis, Bapak pegang liturgi, syukur keluarga akhir tahun dan menyambut tahun baru, semua sudah duduk manis dan Bapak Mama mulai berperan bersama anak-anak, mulai berdoa, ya. Mulai berdoa, menyanyi, berdoa, baca firman, renungan. Ya, karena kita mau melangkah memasuki tahun 2022 dalam keadaan sehat, selamat, sukses selalu, apa lagi? Itu sampai ulang tahun saya pakai sukses selalu. Sehat, selamat, umur panjang, dan hidup sukacita di tahun yang baru. Itu pasti ada berdoa begitu. Ya, so mungkin ini orang-orang persatuan doa, setiap persatuan doa berdoa itu omong kosong. Pasti doa sampai hampir siang.
Karena yang diinginkan adalah selamat. Orang ke rumah selamat pasti dia akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Khusyuk. Penuh penyerahan diri. Itu kan dia mau selamat. Tapi kalau hanya doa asal-asalan, pap mesa. Orang tua bilang pap mesa itu sama dengan apa? Sama saja yang dia hanya mau casing luar bagus, tetapi di dalam ancur. Di luar kas tunjuk baik sekali, tetapi di dalam aduhai. Nah, aduhai nanti baru sambung sendiri. Begitu. Nah, kita semua ini mau untuk diselamatkan. Tidak ada satu yang bilang soalnya besok mau selamat. Jadi kalau bisa biar pembukaan tahun beta dahulu jalan. Jalan di mana? Semua pasti inginkan diselamatkan. Dan Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia tidak menginginkan kematian bagi kita yang sia-sia. Waktunya dulu. Tuhan sudah memutuskan, siapkan SK. Ini SK sudah datang, mau datang sudah. SK sudah ada baru boleh pi. Kalau SK belum datang, jangan buru-buru kau pergi. Peter sesat, contoh mau ikut mana? Ya, tunggu SK dulu. Jadi soal kembali ke hadapan Allah Bapa di surga, di rumah Bapa, di rumah Bapa, itu pakai SK juga. Sama dengan kami pendeta, sama dengan PNS dong. Kalau mau kerja di satu instansi, pasti ada SK. Surat keputusan. Nah, kalau itu surat keputusan sudah datang, mau tidak mau harus berangkat. Nah, kalau SK belum datang, potong pia, malaikat berdiri memang di pintu. Woi, sudah datang. Baru dia disebut nama, kalau dia bilang hoi, ataupun nama hoi. Nah, siapa kita dan kita pun nama yang dibaptiskan, bukan pakai potong pun nama gaul yang hari-hari potong pakai di rumah son. Dia akan sebut kita punya nama yang lengkap. Ya, mari ini tempatmu. Di sini kamu akan menunggu penghakiman terakhir. Ya, karena Allah juga sudah mau atau Allah tidak menginginkan kita pergi dalam keadaan kematian yang sia-sia. Karena semua itu berdasarkan atas kehendaknya. Dan Dia juga akan memberikan kepada kita kesejahteraan, keselamatan bagi kita semua. Itu bukan berarti bahwa kita telah mendapatkan keselamatan semua bagi semua orang. Tetapi setidaknya keselamatan kekal itu disediakan Tuhan bagi semua orang yang dikehendakinya. Karena itu mari selagi botong ada di dalam dunia, botong ingat kewajiban kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu berdoa. Mendoakan diri kita dan juga mendoakan banyak orang. Karena hanya ada satu jalan menuju kepada Allah, Yesus Kristus, dengan penyerahan diri kita secara utuh kepada Allah dan kita menjadi umat tebusan Tuhan. Ya. Karena itu sebagai seorang Kristen yang baik, dia harus berdoa. Gereja yang saya maksudkan ini yaitu Bapak Mama, Saudara dan saya. Kita disebut sebagai gereja yang hidup, ya. Bukan gereja yang gedung, bukan. Kita gereja ini adalah orang-orang yang duduk di sekitar firman Tuhan. Itu adalah gereja yang hidup, ya, yang kehidupannya berkenan kepada Allah. Nah, sehingga kita menjadi berkat. Kita diberkati menjadi berkat karena kita telah menunjukkan identitas kita sebagai gereja-gereja yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam pertobatan, yang mau hidup di dalam kehidupan yang diinginkan Tuhan dengan senantiasa menjadi gereja yang selalu berdoa. Nah, ini tadi pembacaan tentang doa jemaat. Nah, jadi kita yang adalah gereja yang hidup ini harus senantiasa
menunjukkan identitas kita yang sebenarnya sebagai gereja yang hidup, yaitu senantiasa menaikkan syukur kepada Allah, selalu menjalin hubungan yang intim dengan Allah di dalam doa dan pergumulan. Doa juga padat, singkat, dan jelas. Ya, tak usah makan puji, kok doa juga harus teriak-teriak, orang kayak dia pun kata kalimat yang bagus-bagus ya. Orang sendiri sebentar bingung. Apalagi kalau minta maaf, kalau bahasa roh yang son jelas masuk. Iya, saya pernah tegur, saya pun teman majelis yang berdoa dengan begitu lama merangkai kata kalimat yang indah, selama bahasa roh masuk, Bapak Subhanallah selama berhenti. Ini lu berdoa karena nih, bejo su bingung dengan lu berdoa nih. Berhenti, lu tahu berdoa, berdoa sah. Kami berdoa, beta doa singkat, as itu dia bilang potong persekutuan bubar. Tak usah lagi berdoa di gereja, karena bosong son jelas. Bosong pun berdoa sah son jelas. Apalagi pakai nama Tuhan kok, pi berdoa di luar sana. Jangan, nanti beb iko bosong lebih parah lah. Jadi mulai sekarang bubar, tak usah lah berdoa pakai nama Tuhan, peleder diri, tetapi minta maaf kamu kosong, ya, berhenti. Ini itu persekutuan yang buka di gereja itu bubar. Karena ini orang-orang bentuk persekutuan dua son jelas semua. Bukan roh Tuhan yang berkarya dalam depung hidup, tetapi ilmu putih, ya, ilmu putih. Karena dia berburu di Malaysia, saya harus ngomong ini ya. Dia berburu di Malaysia, dapat ilmu putih, datang dia mulai pakai sudah, soalnya Tuhan Yesus pakai beta. Dan karena itu beta bikin apa mujizat jadi. Mujizat pernah jadi. Doa juga ini, doa tak putar kembali datang kan suka masuk ame Bapak Subhara keadaan apa segala macam, son jelas. Terus dia bilang berhenti berdoa, aku beta berdoa. As itu bosong bubar suwe. Nah, jangan berdoa lah di gereja. Karena beta sonde mau. Beta sonde mau bosong mempermalukan nama Tuhan. Karena itu bubar sudah. Iya. Sonde ada le pakai nama Tuhan atau berdoa kok. Mulai karang-karang sudah, istilah karang-karang. Berdoa yang jelas. Tak usah rangkai kata panjang-panjang, indah-indah. Potong tujuan hanya mau pecabang AS Roma. Potong bangun putar ame ini turun dari mana? Pacuan kuda, pi oesao naik bonat, putar dulu sampai di laut sana, baru kembali datang kok berputar lurus masuk datang AS Roma. Bapak dengar juga pusing. Sontain anak nih, dia mau kasih beta apa? Dia mau minta apa? Dia minta putar ame. Pendek singkat jelas supaya Bapak tahu, oh ini dia minta ini. Selesai. Itu yang doa yang benar, ya. Doa yang benar. Padat, singkat, dan jelas. Gak usah taputar-taputar, bikin kesebab bunga ini kalimat doa, ujung-ujung juga tong bingung sendiri. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai seorang gereja yang berdoa, kita harus mencerminkan beberapa hal. Yang pertama, orang Kristen harus menjadi orang yang banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Jadi kalau ada pokok doa banyak, nah diam-diam kok ikuti. Jangan pokok doa banyak, separa mulai batok. Nah padahal sebenarnya dia son sakit batok, son di flu. Di sini son ada, tapi kalau di amarasi. Kalau beta suhut basu enak lama sabantar su batok, nah kursi dong su geser kiri, geser kanan. Nah justru begitu beta tambah panas. Kira beta berhenti, beta berhenti, beta terus. Karena beta masih mau panas. Kalau soalnya diam-diam kau pulang toh, keluar kau pulang. Terus bikin aneh-aneh, tingkah aneh-aneh, beta akan peduli. Nah. Karena ini hal berdoa, mari saya. Ini hal berdoa. Karena kita memang harus banyak-banyak berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam doa-doa kita harus peduli terhadap sesama. Tadi saya sudah bilang terhadap sesama. Karena sesama membutuhkan topangan doa.
biar dia ada sakit berat yang son bisa. Kita datang, son dia bawa emas, son dia bawa perak, son dia bawa uang banyak. Dan potong hanya datang koraba ame dia dan kepala. Airo, ini lo kata merasi. Airo, mama main kitsa. Lo kan saya bilang, kasihan kakak. Kakak sakit apa? Mama mau main kitsa. Itu saja susenan. Apalagi kau bilang, onen kok. Onen kok. Nah, iya, onen kau. Dia tidak akan menolong engkau onen kau. Nah ini orang rasik bilang kai. Kalau orang soal, kaisa onen kau. Soalnya ada yang tolak. Pasti dia bilang, iya. Dia senang kalau potong pikul doa ke dia. Karena dia membutuhkan topangan doa. Dia son butuh yang potong datang. Bawa berat-berat pikul son kuat memang. Kan kalau dia sakit, dia son bisa makan lah yang enak-enak. Percuma paling orang yang jaga ya makan. Yang sakit, dia son bisa makan. Keluar dari rumah sakit, orang yang jaga yang gemuk, orang yang sakit tambah kurus. Ini kenyataan karena beta paling senang jaga orang sakit. Ini beta baru sedikit kurus ini. Dulu berpendeta pertama gemuk sekali karena kalau dengar kakak sakit biar kakak di Kupang juga son panggil juga selar-lar datang. Karena ada maksud di balik itu semua. Jaga orang sakit, kenyang, sehat. Keluar rumah sakit, potong gemuk. Tapi kasihan, yang orang sakit, kurus tengah mati. Jaga beta ya. Nanti jaga orang sakit, berdoa pas dia kok dia sehat, supaya dia makan banyak, dia gemuk. Biar ketong yang jaga yang kurus. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Doa terdiri atas beragam bagian, yaitu 1. Permohonan, 2. Doa syafaat, dan 3. Ucapan syukur. Itu saja. Jadi 1 itu permohonan. Permohonan maaf kepada Tuhan atas botompung perbuatan yang son babai, yang son berkenan dengan Tuhan ku mau. Mohon ampun ke muka dong. Supaya Tuhan ampuni. Jangan kotong boleh mohon ampun batang pun dosa dok suka Tuhan pepung baik. Tabal. Tuhan anda dong. Dia kalau minta maaf dia beta dan dia punya kesalahan mah dia suka tahu dia pun baik. Nah, jadi kotong harus mulai dengan permohonan kepada Tuhan. Lalu kotong masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat itu kotong mulai kasih Tuhan. Curhat di Tuhan sudah. Apa. Kalau perlu catat supaya kasih tahu jangan tak salah. Kasih tahu yang benar. Pokok doa ini 1 Bapa, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 10 yang terakhir. Itu pokok doa. Habis itu ucap syukur sudah dan selesai. Ya. Itu doa jemaat yang baik dan benar. Yang harus kita berikan, kita naikkan kepada Tuhan. Yang keempat, semua orang harus didoakan. Ya, semua orang harus didoakan. Termasuk pemerintah dan gereja, para hamba-hamba Tuhan. Dan yang kelima, dengan mendoakan pemerintah kita mengambil jalan yang terbaik, jalan yang paling baik untuk hidup tentram, sejahtera, damai, sukacita bersama orang-orang yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Ya. Karena itu, mari kotong senantiasa memanjatkan doa kita kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan kepada kita. Hari ini kita ada di sini, kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa permohonan, doa syafaat serta ucapan syukur. Karena Tuhan telah menyertai perjalanan hidup kita bersama sebagai saudara seiman di dalam persekutuan keluarga besar Lembah Kidron melewati perjalanan 365 hari dengan damai, sejahtera, sukacita, masih selamat dan tidak kurang 1 jiwa. Atau ada kurang?
sonde, setahu beta sonde. Walaupun besok telah aktif ada di persekutuan, tapi dia pun telinga pasang terus. Anggota persekutuan Mbah Kidron, semua lengkap kok, ada yang super dahulu kok. Tapi informasi bilang semua